memilih untuk menjadi suster. Pada awalnya itu hanya sebuah cita-cita, namun di dalam perjalanan waktu dituntun juga dengan doa dan Roh Kudus. Dan saya percaya bahwa panggilan saya terlahir dari saya masih kecil. Mengapa saya masuk ke dalam kongregasi Hamba Roh Kudus? Sebelumnya saya diajak oleh seorang suster untuk masuk di dalam kongregasi ini, dan pada awalnya saya belum terlalu mengenal baik bagaimana kongregasi ini sebetulnya. Tetapi dalam perjalanan waktu ketika saya masuk di dalam kongregasi ini, saya merasa bahwa saya berada di tempat yang tepat, karena di mana menjadi hamba Roh Kudus di bawah naungan Roh Kudus, saya percaya bahwa Roh Kuduslah yang menaungi perjalanan hidup saya, dan sampai kapanpun Roh Kudus akan tetap bersama-sama dengan saya. Tentunya tantangan itu selalu ada di dalam kehidupan, begitu juga dalam kehidupan panggilan saya. Tetapi tantangan itu saya pilih untuk menjadi sebuah perjuangan, bagaimana saya menapaki panggilan saya, bahwa semuanya terjadi bukan dengan mulus-mulus saja, tetapi juga perlu ada tantangan sehingga ada perjuangan untuk tetap setia dalam panggilan. Harapan saya bahwa semakin banyak putra-putri terpanggil dan dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi pelayan Tuhan di dalam gerejanya dan mewartakan kasih-Nya, mewartakan sabdanya di tengah umat. Dipanggil menjadi sahabat seperjalanan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, orang muda, anak-anak yang terkasih. Hari ini Gereja Katolik merayakan hari Minggu Paskah keempat. Dalam kesatuan dengan Gereja Universal, hari ini juga merupakan hari Minggu Panggilan Sedunia ke-59. Kita diajak untuk bersyukur kepada Tuhan atas anugerah panggilan hidup sebagai imam, biarawan, dan biarawati yang melengkapi karisma dan karya pelayanan dalam gereja. Tema Minggu Panggilan Sedunia tahun ini adalah dipanggil menjadi sahabat seperjalanan. Seraya mensyukuri anugerah panggilan, kita juga diajak untuk memberi perhatian pada panggilan hidup sebagai imam, bruder, dan suster, baik melalui doa maupun derma. Derma yang dimaksud di sini tidak dibatasi pada derma dalam bentuk uang untuk pendidikan calon imam, tetapi juga mendorong dan merelakan anak cucu kita untuk menjadi imam, biarawan, dan biarawati. Bacaan Injil yang kita dengarkan pada hari ini memang berbicara mengenai gembala yang baik. Gembala yang baik tidak hanya mengenal domba-dombanya dan dikenal oleh domba-dombanya, tetapi memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Kristus telah melaksanakan penggembalaan yang baik ini melalui pengorbanan dirinya di kayu salib demi keselamatan kita. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebagaimana diyakini dan diwartakan oleh Santo Petrus dalam Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 12. Dalam Injil Yohanes pasal 10 ayat 28, Yesus berkata, "Aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku." Saudara-saudari terkasih, pada zaman sekarang pengorbanan diri Kristus demi keselamatan kita tersebut selalu dikenang dan dihadirkan dalam perayaan Ekaristi. Sebab dalam misteri korban Ekaristi, saat para imam melaksanakan tugas utama mereka, karya penebusan kita terus-menerus diwujudkan. Jadi melalui perayaan Ekaristi, kita mengenang dan menghadirkan kembali saat Kristus mengorbankan dirinya, yakni saat Dia menyerahkan tubuhnya seraya berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Dan saat Dia menumpahkan darahnya seraya berkata, "Inilah darahku yang ditumpahkan bagimu demi pengampunan dosa."
demi keselamatan kita. Kenangan akan pengorbanan diri Kristus dalam Ekaristi ini sangat berkaitan erat dengan panggilan hidup menjadi imam. Sebab hanya imamlah yang dapat dan boleh memimpin Ekaristi secara sah. Inilah yang dinyatakan oleh Paus Yohanes Paulus II. Saya ingin menegaskan kembali dengan penuh keyakinan dan sukacita rohani yang mendalam bahwa para imam di atas segala-galanya adalah manusia Ekaristi. Menurut Sri Paus yang pada tanggal 1 Mei 2011 yang lalu diangkat menjadi Beato, Ekaristi adalah alasan adanya imamat. Tidak ada Ekaristi tanpa imamat, sebagaimana juga tidak ada imamat tanpa Ekaristi. Namun, kendati tugas utama para imam adalah mempersembahkan korban Ekaristi, tentu saja tidak boleh dibatasi hanya itu saja. Imam bukanlah tukang misa. Masih ada pelayanan sakramen-sakramen yang lain, juga aneka doa dan pemberkatan. Imam juga mempunyai tugas pokok untuk mewartakan, mengajarkan sabda Allah dan ajaran-ajaran gereja. Seorang imam juga mempunyai tugas untuk menggembalakan umat beriman dengan pola penggembalaan Kristus Sang Gembala Baik, yakni mengenal domba-dombanya dan rela berkorban untuk mereka. Saudara-saudari terkasih, marilah pada hari Minggu panggilan sedunia ini seraya bersyukur atas anugerah kasih Tuhan yang memanggil para imam untuk mengabdikan diri secara khusus kepada Tuhan dalam melayani umat. Kita juga berdoa agar semakin banyak kaum muda yang mau membuka hati untuk menanggapi panggilan Tuhan ini. Ajakan ini sangat relevan disampaikan bagi kita semua, agar di masa-masa yang akan datang masih ada imam-imam muda yang memimpin Ekaristi, melayani sakramen-sakramen dan aneka macam doa serta pemberkatan. Jangan lupa juga berdoa bagi yang sudah menanggapi panggilan sebagai imam, agar mereka semua setia dalam panggilan serta dapat menjadi gembala-gembala yang baik seturut teladan Kristus Sang Gembala Baik. Saudara-saudari terkasih, doa bagi panggilan khusus ini menjadi tanggapan nyata atas perintah Tuhan. Tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Matius pasal 9 ayat 38. Pada minggu doa panggilan sedunia ini kita juga mendoakan para imam dan kaum religius yang menghidupi panggilan khusus, supaya mereka setia dan sukacita melayani gereja dan masyarakat. Semoga Allah berkenan menganugerahi kesehatan, kebijaksanaan, dan cinta kasih kegembalaan kepada para imamnya. Para imam sebagai gembala-gembala umat dan biarawan-biarawati sebagai saksi-saksi hidup surgawi dimampukan menghadirkan wajah Allah yang penuh kasih dan kerahiman. Perayaan Minggu Dua Panggilan Sedunia ini berada dalam arus gerakan Sinode Gereja Universal. Paus Fransiskus telah mencanangkan Sinode Gereja 2021-2023 dengan tema Menuju Gereja Sinodal, Persekutuan, Partisipasi, dan Misi. Dalam sinode ini, Gereja Kudus mengajak putra-putrinya untuk berjalan bersama-sama membangun persekutuan, menggiatkan partisipasi, dan menjalankan misi kerajaan Allah. Berjalan bersama-sama tidak hanya secara internal dengan sesama warga gereja sendiri saja, melainkan juga secara eksternal dengan sesama warga masyarakat umumnya. Dalam perjalanan bersama tersebut, kita saling bercerita dan berdialog, saling mendengarkan dan meneguhkan, serta terbuka dibimbing oleh Roh Kudus. Untuk gereja sinodal dibutuhkan imam, biarawan, dan biarawati. Artinya dipanggil menjadi sahabat seperjalanan. Para imam, biarawan, dan biarawati melangkah keluar, berjalan bersama dengan sesama warga gereja maupun bersama sesama warga masyarakat. Imam, biarawan, dan biarawati
hadir menghidupi persekutuan, partisipasi, dan misi. Mau bergerak keluar dari diri sendiri untuk menggiatkan partisipasi aktif, baik di pastoran, komunitas biara, lingkungan gereja, maupun di tengah masyarakat. Dalam bimbingan Roh Kudus, para imam, biarawan, dan biarawati berjalan bersama mengemban misi kerajaan Allah. Gereja sinodal adalah gereja yang bergerak keluar, gereja yang misioner, yang pintu-pintunya terbuka. Oleh karenanya, imam sinodal adalah imam yang berani bergerak keluar, imam misioner, imam yang mewarisi semangat para rasul. Kami tidak mungkin untuk tidak berkata-kata tentang apa yang telah kami lihat dan kami dengar. Demikian semangat misioner Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 20. Perjumpaan dengan Kristus dalam diri sesama pada persekutuan dan keterlibatan aktif dalam partisipasi mendorong imam, biarawan, dan biarawati untuk terus bergerak menjalankan misi kerajaan Allah dalam situasi apapun, termasuk situasi pandemik sekarang ini. Selamat hari Minggu Panggilan. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.